Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis, tanggal 11 Juli 2021, tertulis dalam kitab Nabi Amos pasal yang ke-7. Dimulai dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobiam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataan. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobiam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Nabi Amos berasal dari Israel Selatan. Ia lahir dan besar di sana, yakni di desa Tekoa, wilayah Yehuda, kira-kira 16 km sebelah selatan Yerusalem, dan 6 km sebelah selatan Betlehem. Pekerjaannya adalah peternak domba, dan juga seorang petani dan pengumpul buah arah hutan. Amos artinya adalah beban. Amos dipanggil Tuhan menjadi nabi dan bekerja di daerah atau kerajaan Israel Utara, padahal dia bukan penduduk Israel Utara, melainkan penduduk Yehuda atau Israel Selatan. Pada saat itu, keadaan Israel Utara tampak luar biasa dan hebat. Secara militer, Israel sangat kuat dan ditakuti. Secara ekonomi, kerajaan ini juga sangat mantap. Demikian pula dari segi keamanan dan ketertiban, Israel sangat stabil. Ekonomi maju, militer kuat, keadaan stabil, aman dan tentram. Begitulah kelihatan dari luar. Tetapi situasi yang paling mencolok dilihat oleh Nabi Amos adalah kesenjangan ekonomi. Ada jurang pemisah yang sangat besar dan sangat dalam antara yang kaya dan yang miskin, atau antara yang berkuasa dengan rakyat jelata, atau antara imam-imam yang bekerja di bait Allah dan di Betel dan dengan umat. Kekayaan dan kekuasaan itu menggumpal hanya pada segelintir orang. Amos melihat bahwa ini adalah merupakan suatu penyakit sosial yang sangat mengancam seluruh kehidupan masyarakat. Di suatu pihak,
ada orang kaya yang begitu berkelimpahan sehingga tidak bisa lagi dibayangkan kekayaannya. Tetapi di sisi lain, ada rakyat jelata yang tidak bisa dibayangkan kemiskinannya. Bagi Amos, hal ini juga menyangkut masalah iman, yaitu hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya. Bagi Amos, kalau seorang memiliki iman yang benar, ia tidak akan melakukan ketidakadilan dan membiarkan kesenjangan sosial terjadi. Iman bukan hanya berhubungan dengan Tuhan, tetapi juga berhubungan dengan sesama manusia. Kalau ada yang tidak beres dalam hubungan antar manusia, kalau ada ketidakadilan dan kesewenang-wenangan di tempat itu, di negeri itu, berarti ada yang tidak beres dengan iman kepercayaan kita. Oleh sebab itu, tampillah Amos di kerajaan Israel Utara menyuarakan kebenaran bahwa sudah terjadi ketidakadilan, bahkan menegur Raja Yerobeam, sehingga Amos pun tidak disukai atau Amos dibenci dan dia diusir. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, Amos menyuarakan suara kenabiannya kepada Raja Yerobeam dan bernubuat dengan nama Tuhan bahwa Tuhan akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Alasan inilah yang kemudian dipakai oleh Amazia untuk melaporkan Amos kepada raja. Amazia adalah imam di Betel atau merupakan imam istana, sehingga hidupnya makmur. Sebab sebagai imam istana, Amazia dengan Yerobeam sebagai seorang raja membentuk suatu kekuatan yang saling memanfaatkan. Amazia yang seharusnya berfungsi sebagai alat untuk memberi peringatan kepada Yerobeam malah bertindak sebaliknya. Amazia bahkan menutupi kebenaran yang disampaikan oleh Amos, sebab Amos sebagai seorang nabi yang sejati. Kesetiaan nabi dalam menyampaikan kehendak Tuhan adalah tolok ukur seorang nabi sejati, dan sekaligus juga membedakannya dengan nabi palsu. Nabi palsu hanya berbicara untuk menyenangkan hati pendengarnya dan mencari popularitas dirinya sendiri. Sedangkan nabi sejati menyuarakan suara Tuhan, sekalipun hal itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan hati dan enak didengar telinga. Amazia ingin membungkam mulut Amos dengan memberi laporan negatif kepada raja untuk menjatuhkan Amos, sekaligus membuka peluang bagi dirinya sendiri untuk mendapat imbalan. Dalam masyarakat yang korup, memang banyak sekali orang yang bertindak seperti Amazia ini. Dia ibarat orang yang berenang dengan gaya katak, yaitu mengangkat kepalanya sambil menjilat ke atas, sedangkan tangannya mendepak dan menyikut ke samping, kakinya menendang ke bawah. Begitulah tingkah laku orang yang suka menjilat. Ia menyikut ke samping dan menekan ke bawah. Inilah sebenarnya yang ditunjukkan oleh Amos, betapa bobroknya sebenarnya kerajaan Israel itu. Dan itulah sebabnya Tuhan begitu marah dan menghukum mereka begitu berat. Situasi Israel saat itu sudah begitu ekstrim. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, ayat 12, Amazia menyebut Amos sebagai pelihat.
Seolah-olah Amazia menganggap Amos bukanlah seorang nabi, tetapi sekedar dukun. Kata-kata ini merupakan kecaman yang sangat pedas. Kalau sekarang ini mungkin kita bisa membandingkannya dengan kata-kata yang mengandung sara dan muatan primordial. Jika kita bandingkan dengan istilah sekarang, "Hai Batak, pulanglah ke kampungmu." Begitulah Amos disuruh pulang ke negerinya di Yehuda, di Israel Selatan. Karena hanya membuat kekacauan di utara. Amos dianggap sebagai pengacau dan diusir untuk kembali pulang ke negerinya di Israel Selatan atau di Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Demikian juga jika seorang hamba Tuhan di sebuah gereja selalu berbicara vokal, biasanya diusir dari jemaat tersebut atau direkes untuk pindah dari jemaat itu. Menanggapi hal itu, Amos berkata, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan." Itu ayat 14. Dengan ucapan ini Amos ingin menyatakan bahwa antara dia dengan Amazia berbeda. Amazia itu imam profesional atau imam istana. Amos bukan. Amazia mendapat uang dari profesinya itu. Amos tidak. Amos mempunyai profesinya sendiri, yaitu sebagai peternak dan pemungut buah ara hutan. Seolah-olah Amos berkata, tidak perlu menjual kenabiannya atau keimamannya untuk sekedar mencari nafkah atau kekayaan seperti yang dilakukan oleh Amazia. Amos memang tidak menggunakan kenabiannya itu untuk mencari kekayaan bagi dirinya sendiri atau memperdagangkan firman Tuhan, memperdagangkan doa sebagai alat mencari kekayaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Amazia, justru itulah yang menghancurkan kehidupan Amazia dan seluruh Israel. Mereka kehilangan segala-galanya. Kerajaan Israel akan diserang dan hancur. Amazia sendiri akan dibuang dan mati di tanah yang najis. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-17. Bagi orang Israel, mati di tanah orang kafir adalah sesuatu yang sangat hina. Ditambah lagi istri Amazia akan melacurkan diri. Dan anak-anaknya laki-laki atau perempuan semuanya akan tewas oleh pedang. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Tuhan kita. Dari kisah ini, kita bisa menarik pelajaran bahwa memang kebenaran tidak bisa dibungkus selama-lamanya hanya dengan kata-kata yang manis. Amazia barangkali bisa bernubuat dengan nubuat-nubuat yang menyenangkan telinga orang. Tetapi dia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa suatu saat sesuatu yang jahat itu pasti akan terlihat juga. Dan orang harus menanggung konsekuensinya. Apa yang dilakukan Amazia tampaknya memang umum terjadi dalam masyarakat yang sedang sakit, yang memang cenderung untuk menutup-nutupi sakitnya dengan berbagai cara dan sikap yang munafik. Padahal cara itu sama sekali tidak akan menolong. Oleh sebab itu, topik minggu kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis adalah tetaplah menyuarakan kebenaran. Jika kita mencari Allah dengan mencintai keadilan dan kebenaran. Amin.
Shalom.